tersesat di pulau terpencil dan sedang kelaparan. Wah, ada tanaman beri berbuah lebat, tapi setelah makan beberapa buah, kamu jadi pusing. Penduduk setempat, tadi katanya pulau terpencil, memberitahumu kalau semangka dan anggur bisa jadi penawar racun. Tapi apel dan wortel malah akan memperparah kondisimu. Di hadapanmu ada tomat, kubis, jeruk. Mana yang akan kamu makan? Tomat. Seperti semangka dan anggur, tomat juga termasuk jenis tanaman merambat. Kamu tersesat di gurun dan cuma berbekal sebotol air, tapi kamu tidak tahu lokasi sumber air terdekat. Apa yang akan kamu lakukan? Memayungi diri dengan ransel agar tubuh tidak berkeringat. Berjalan secepat mungkin untuk mencari air. Mencari tempat berteduh lalu beristirahat. Pilihan yang paling tepat adalah yang terakhir. Saat hari mulai gelap, kamu baru bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Saat kamu berjalan-jalan di tengah kota, gunung berapi di dekatmu meletus. Tidak ada lava yang keluar, cuma asap hitam yang mengepul. Ada 3 rute yang mungkin bisa menyelamatkanmu. Mana yang akan kamu tuju? Mercusuar tinggi yang jaraknya beberapa meter. Ruang bawah tanah. Mobil di depanmu. Masuk saja ke ruang bawah tanah dan tutup pintunya. Asap lava cepat menyebar dan bisa mencapai puncak mercusuar. Sekarang jam 3 sore dan saat berjalan di tengah gurun, kamu melihat menara tinggi yang dihuni oleh ilmuwan nyentrik. Dia bilang kalau kamu ingin selamat, kamu harus menebak tinggi menara itu. Dengan apa kamu mengukurnya? Cabang pohon yang jatuh, bayanganmu, jam tanganmu. Bayanganmu, karena kamu tahu tinggi badanmu. Bandingkan saja panjang bayanganmu dengan panjang bayangan menara. Kamu telah disandra oleh penjahat kejam di objek wisata air. Dia membawamu ke tempat tertingginya, lalu memperlihatkan 3 papan luncur berwarna oranye, hijau, dan kuning. 1 papan luncur akan membawamu ke kolam yang mengandung zat asam. Satunya menuju surga tropis, dan satunya lagi menuju gunung berapi penuh lava. Si penjahat mengatakan, di dunia paralel, papan luncur ungu akan meloloskanmu. Mana yang kamu pilih? Yang kuning, warna kuning lawan dari ungu. Kamu sedang menikmati alam liar. Tapi kok ada gajah jumbo yang garang mulai mendekatimu? Apa yang akan kamu lakukan? Berlari menuruni lereng curam menuju sungai. Memanjat pohon tinggi yang ada di dekatmu. Langsung berlari ke arah hewan-hewan lain agar gajah itu kehilangan jejak. Berlari menuruni lereng yang curam. Gajah menghindari area-area tinggi agar tidak terluka. Saat kamu berkemah, persediaan airmu habis. Padahal kamu kehausan. Ada 3 cara untuk menyetok airmu lagi. Mana yang paling aman? Mengambilnya dari pohon kaktus. Minum air dari danau yang tenang. Mengambil air dari sungai yang mengalir. Air kaktus bukan pilihan teraman. Danau yang tenang juga dipenuhi bakteri dan parasit. Pilihan terbaiknya ya sungai yang mengalir. Kamu terjebak di alam liar selama berhari-hari dan tidak tahu jalan menuju pemukiman. Tanda apa yang perlu kamu ikuti? Pesawat yang sedang melintas. Sungai yang mengalir. Sekawanan binatang.
Pilihan terbaiknya adalah sungai. Sejak dulu, manusia telah mendirikan tempat bermukim di sepanjang tepi sungai. Seorang biolog misterius mengundangmu makan malam di rumahnya. Dia mengajakmu turun ke ruang bawah tanah, lalu meletakkan 3 piring berisi menu di atas meja. Piring pertama berisi jamur liar putih, bilah-bilahnya juga berwarna putih. Piring kedua berisi biji jarak. Piring ketiga berisi otak ikan. Mana yang aman dimakan? Yang tidak beracun ya cuma otak ikan. Tapi makan malamnya belum selesai loh. Kamu diajak memasuki ruangan. Di situ ada 3 tangki besar berisi air asin. Kamu harus berendam di salah satu tangkinya selama 5 menit. Dia berjanji akan meloloskanmu kalau kamu bisa selamat. Tangki pertama berisi 6 ekor hiu putih besar. Tangki kedua berisi 70 ekor ikan piranha. Tangki terakhir dipenuhi ubur-ubur kotak yang berbahaya. Di tangki mana kamu bisa hidup? Tangki kedua, piranha termasuk ikan air tawar, jadi tidak bisa hidup di air asin. Kamu sedang memimpin ekspedisi ke Kutub Utara. Di tengah perjalananmu, ada bongkahan es besar jatuh ke air. Terbentuklah ombak besar yang bergerak ke arahmu. Apa yang akan kamu instruksikan ke awak kapal? Menghentikan kapal dan tetap di tempat sampai ombaknya berlalu. Mulai berbalik arah. Maju terus dan menerobos ombak yang menghantam. Cuma dengan menerobos ombak, kapal akan mendapat keseimbangan. Pilihan lainnya akan membuat kapalmu terbalik. Kamu terjebak di ruangan yang perlahan dipenuhi air. 6 menit lagi pertolongan akan datang, tapi airnya akan penuh cuma dalam 2 menit. Di lantai ruangan terdapat ranting, sedotan, dan ember. Mana yang bisa membantumu mengulur waktu? Ember. Balikan embernya di atas kepala. Akan terbentuk gelembung udara yang bisa membantumu bernafas selama beberapa waktu. Saat berkemah, kamu lihat ada beruang coklat garam terus mendekatimu. Apa yang harus kamu lakukan? Berlari secepatnya. Menjatuhkan diri ke tanah dan pura-pura pingsan. Tetap tenang dan diam. Jatuhkan diri ke tanah. Dengan begitu, beruang tidak akan menganggapmu sebagai ancaman. Ali terperangkap di Kutub Utara yang dingin. Daud tersesat di gurun tanpa busana. Siapa yang akan pingsan duluan? Daud. Cuaca dingin membuat Ali menggigil. Otot-ototnya akan berkontraksi dan berelaksasi dengan cepat supaya tetap hangat. Tapi Daud akan cepat dehidrasi di bawah terik matahari. Saat kamu melintasi hutan lebat, kakimu digigit ular berbisa. Apa yang akan kamu lakukan agar selamat? Menyedot bisanya dengan mulut. Membasuh luka dengan air dan mengelapnya. Membebat lukamu dengan sobekan kaos. Yang ketiga, membebat luka agar bisanya tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Saat kamu berkendara, tiba-tiba ada pohon roboh menghalangi jalan. Saat kamu keluar dari mobil untuk mencoba menyingkirkannya, tornado dahsyat menuju ke arahmu. Aduh, hari sialmu pasti nih. Nah, bagaimana kamu menyelamatkan diri? Masuk ke mobil dan secepatnya berbalik arah. Memanjat pohon yang paling kokoh. Mencari parit, lalu berbaring di situ sampai tornadonya reda. Yang terakhir, kalau posisimu tetap rendah di tanah, tornado tidak akan menyapumu.
Kamu memasuki sebuah ruangan. Saat pintunya ditutup, ruangan itu terbakar. Tidak ada jalan keluar, tapi pemadam kebakaran sedang menuju lokasi. Bagaimana caramu mengulur waktu sampai bantuan datang? Berbaring lurus di lantai. Naik kursi agar terhindar dari api. Berdiri di sudut ruangan. Pilihan pertama, asap naik menuju langit-langit sehingga berbaring lurus di lantai akan membantumu bernafas. Kamu terjebak di labirin kastil yang terbengkalai. Kamu cuma bisa memilih satu pintu untuk bisa selamat. Pintu pertama membawamu ke ruangan yang berisi tombak dan pisau tajam. Pintu kedua berisi ular dan laba-laba berbisa. Di balik pintu ketiga terdapat parit yang dialiri listrik. Pintu mana yang akan kamu pilih? Pintu terakhir. Kastilnya kan terbengkalai. Kamu bisa cek dulu aliran listriknya dengan menekan saklar. Kalau listriknya mati, lewati saja pintu itu. Profesor Nyentrik membawamu ke pulau rahasianya. Dia ingin tahu kejeniusanmu. Ada 3 pintu dan cuma salah satunya yang aman. Di balik pintu pertama terdapat 5 orang yang paling bengis. Pintu kedua menuju ruangan berlaser kuat. Di dindingnya tergantung cermin. Pintu ketiga menuju laboratorium yang berisi limbah radioaktif. Pintu mana yang paling aman? Pintu pertama, kamu justru lebih gampang mengelabui mereka agar mau membebaskanmu. Kamu tersesat di dalam gua kuno lalu melihat 3 terowongan. Tanda panah di tiap terowongannya mengarah keluar, tapi kamu harus berenang untuk melaluinya. Terowongan pertama penuh dengan lava. Terowongan kedua berair tenang. Di dalamnya terkandung bakteri dan parasit. Sedangkan terowongan ketiga berisi tepung jagung dan air. Terowongan mana yang paling aman dilalui? Yang teraman, air tenang. Lava akan membakarmu dan tepung jagung akan menenggelamkanmu dalam beberapa menit saja. Semoga berhasil. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.